Selamat pagi. Kita lanjut kuliah kita tentang pemrograman game. Lanjut. Di sini saya menggunakan Unity Hub, ya. Mungkin ada rekan-rekan yang langsung menggunakan langsung Unity. Versi tertentu saja mungkin bisa, nggak usah menggunakan Unity Hub. Tapi kalau ingin ada beberapa versi Unity, Anda bisa menggunakan Unity Hub, ya. Jadi bisa di manage, bisa diatur. Misalnya di sini saya ingin menggunakan versi berapa, di sini bisa kelihatan yang sudah terinstall versi 2017 sampai 2020. Misalnya kita ingin versi 2018, maka kita klik ini, ya. Terus kita pilih 3D karena kita untuk lanjut ini lebih cenderung ke 3D. Kita cobalah, atau pertemuan kedua kuliah, ya. Kita create, tunggu. Ini kalau bisa Anda menggunakan komputer yang lebih bagus lagi, misalnya Core i5, RAM-nya 8 minimal, kemudian ada Nvidia-nya atau Radeon, ya. Kalau bisa sih minimal 2 atau 4 GB, ya, untuk kartu VGA tambahannya. Kemudian bisa ditambah lagi dengan supaya bagus lagi, lebih cepat lagi, harddisk biasanya diganti dengan SSD, ya. Memang sih lumayan ya harganya, tapi ya demi kelancaran mungkin bisa ditambahkan. Memang ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan spek di bawahnya, tapi ya itu tadi, ya, kadang-kadang hang, ya, kemudian lambat sekali. Jadi kalau kita mau ngerjakan project banyak pesanan, nah itu ada sedikit kendala, ya. Ini kita tunggu sebentar, ya. Nah, kalau sudah terbuka nanti akan seperti ini, ya. Ini panel-panelnya, di sini versinya, ya. Unity 2018. Ini judul projectnya, pertemuan 2 kuliah. Dan di sini ada beberapa jendela-jendela, ya. Untuk projectnya apa saja yang ada di sini, inspektornya nanti ada, kita lihat. Dan kita jika ingin membuat project baru, kita ke new project, ya, dan seterusnya. Kemudian build setting, ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa Anda tambahkan. Semakin banyak ini ditambahkan, tentu saja akan semakin besar ukuran software yang diinstal ke komputer kita, ya. Di sini kita bisa lihat, misalnya kita ke desktop seperti ini, kalau ke iOS seperti ini, Android seperti ini, ya. Dan WebGL, TV iOS, Xbox, ya. Jadi kalau kita mau mainkan di Xbox gimana? Ada pilihannya sendiri, ya. Nah, terus sementara kita ke PC ini, kita silang, ya, defaultnya ke sini. Jadi nanti tampilannya ada di laptop atau PC, ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah objeknya mana. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini.
Karena kita mau ke 3D object, kita sudah memilih 3D object, maka kita ke sini ya. Sini kita mau apa? Di sini biasanya untuk petualangan biasanya kita menggunakan terrain atau kita menggunakan cube ya. Kita bisa lebarkan ya, dan seterusnya. Kita terrain di sini, kita klik. Nah, di sini ya. Ini kameranya. Kalau kita pengen lebih jelas, kita tarik ke sebelah sini. Ya. Ya. Ini pen, artinya kita melihat dari jarak jauh. Ya, ini terrain ini ukurannya panjang sekali. Ya. Kalau kita ingin nggak terlalu besar, kita bisa menggunakan cube. Ya. Nih. Oh ya, untuk kita waktu kita geser-geser aja untuk zoomnya, kita menggunakan mouse wheel. Cuma ini kita misalnya mau mendekatkan ke mana kamera, mesti meleset ya. Maka kita tekan tombol Alt, tahan, lalu kita mouse wheel. Nah, ini lebih fokus ya ke sini tuh ya, bisa ya. Nah, seperti ini. Dan kita gerakkan, ini bisa mendekat ke sini, tuh ya. Kemudian kita bisa tambahkan apa objek 3 dimensi yang lain, misalnya sphere atau bola ya, bentuk bola. Ini kok nggak kelihatan di sini ya? Mungkin ada yang tanya. Karena bolanya ada di belakang kamera, supaya kelihatan kita tarik ke depan ya. Kita kameranya ada di mana tadi? Sphere-nya ada di sini. Nah, ini karena warnanya putih sama dengan ini, jadi nggak kelihatan. Maka perlu kita tambahkan ya warna-warna. Kita kasih folder. Untuk warna-warna itu cenderung ke material. Nah, kita double klik, lalu kita klik sini, kita create material ya. Kita material klik. Nah, kasih warna apa? Biru misalnya. Nah, di sini kita pilih ya, biru. Oke. Udah. Ini tarik ke sini. Nah, ini seperti ini, kita klik Alt. Ya. Ukurannya bisa kita perbesar, misalnya nih kasih 10, 10, 10. Oh, ternyata dia ada di sebelah sana. Oh ya, kelihatan di sini.
Si 4 aja. 4. Kita bisa nambahkan material yang lain, misalnya merah. Kita pilih merah. Kita tambahkan cube. Nah, sampai keluar bayangannya ya. Kalau di sini nggak ada bayang, berarti dia ada di bawah. Oh ya, kelihatan ya. Cuma samar karena warnanya sama dengan terrainnya. Jadi supaya beda, kita bisa tambahkan ini ke sini. Nah, oke, selain itu kita juga bisa mengimport ya, mengimport bentuk-bentuk lain. Misalnya kok cuma kotak, spare dan seterusnya, sebetulnya bisa kita mengimport objek-objek dari software lain, misalnya Blender. Itu bisa kita ambil di sini ya, di asset, lalu import new asset ya. Oke, misalnya kita di Blender itu membuat sebuah bentuk seperti ini ya. Nah, lalu kita export biasanya FBX atau OBJ terserah ya. Biasanya tutorial itu banyak menggunakan FBX ya. Kita lalu ekspor ke FBX. Kemudian kita pilih selected object, jadi yang diekspor hanya benda itu saja, tidak lighting maupun kameranya nggak ikut yang di Blender, jadi cuma bentuk rumah itu. Kemudian ini jangan lupa selected objects, kemudian kita kasih nama apa terserah. Di sini kebetulan saya kasih nama rumah 2 ya, lalu export ya. Ini sudah saya ekspor. Di sini ada rumah 2 FBX sudah jadi ya. Kalau sudah, kita keluar, lalu kita ke Unity, kita ke aset, lalu kita import new asset ya. Kita ke folder tempat objek itu berada, kita misalnya di sini, lalu kita import. Ini ada di sini ya. Oh ya, ada material dan seterusnya, lalu kita tarik ke sini ya, supaya terlihat di sini. Kita geser ya. Oh ya, terus kita turunkan. Nah, seperti ini. Ini juga kita bisa perbesar ya dengan scale-nya ya. Ini buat berapa terserah, di sini bisa kita pakai ya. Nah, ini ya salah satu pendahuluan penggunaan dari Unity. Selain itu juga misalnya tampilannya kok sempit-sempit seperti ini, kita bisa ke
layout kita ke default. Nah, hanya seperti ini nanti munculnya. Ya. Ini sudah seperti ini. Kita bisa menggunakan asset store. Untuk menggunakan asset store ini Anda harus membuat akun di Unity gratis ya. Ada yang gratis, ada yang ini ya berbayar. Untuk belajar kita pakai yang gratis saja dulu. Jadi nanti di sini Anda bisa mengambil bentuk-bentuk, misalnya apa di sini bisa ya. Cari di sini ya. Nah, di sini bisa macam-macam ya. Itu tadi ya. Terus komponen-komponen nanti juga bisa di fisik ya. Kalau 3D ini untuk 2 dimensi ya. Nah, jadi kalau fisiknya kita di sini tanpa ada tulisan 2 dimensi berarti ini adalah 3 dimensi ya. Ini yang bisa kita cari nanti. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar tentang bagaimana membuat gerakan untuk objek ya, menggerakkan kanan kiri atas bawah, kemudian perlu diberi fisik apa tidak ya, dan seterusnya ya. Mungkin itu dulu pendahuluan di pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.